Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Semanggung. Kali ini dalam materi mata pelajaran ekonomi untuk tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang permintaan dan penawaran uang, di mana masalah indeks harga dan inflasi sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu di part 1 dan part 2. Untuk itu saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Permintaan dan penawaran uang. Yang pertama adalah tentang teori permintaan uang. Permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat terhadap uang. Permintaan dan penawaran uang saling berinteraksi di pasar uang menentukan harga dan kuantitas uang. Jika jumlah permintaan uang melebihi jumlah penawaran uang, akan cenderung mengakibatkan gejala deflasi. Demikian sebaliknya, akan cenderung mengakibatkan gejala inflasi. Secara umum, teori permintaan uang terdiri atas yang pertama itu adalah teori statis. Disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi, di antaranya adalah teori metalisme atau intrinsik, di mana uang bersifat seperti barang. Nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang seperti uang emas dan perak. Kemudian yang kedua adalah teori konvensi atau perjanjian, di mana uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Kemudian yang ketiga adalah teori nominalisme, di mana uang diterima berdasarkan nilai pertukarannya seperti daya belinya. Kemudian yang keempat adalah teori negara, di mana asal mula uang karena negara menjadikan uang bernilai karena pengumuman negara berupa undang-undang pembayaran yang sah. Kemudian teori kuantitas, itu terdiri dari teori kuantitas dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang yang beredar. Secara rumus teori ini dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana M sama dengan K kali P atau P sama dengan 1 dibagi K dikali M. Di mana keterangannya M adalah jumlah uang, kemudian K adalah pembanding tetap atau konstanta, P adalah tingkat harga. Kemudian yang kedua adalah teori kuantitas dari Irving Fisher. Unsur kecepatan peredaran uang dan jumlah transaksi atas barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang, di mana rumus Fisher itu adalah M kali V sama dengan P kali T, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, sedangkan P adalah kecepatan peredarannya, dan P adalah tingkat harga, sedangkan T-nya adalah jumlah transaksi. Dan di sini ada contoh soal, yaitu jumlah uang beredar sekitar 200 juta, kecepatan peredaran uang itu 0,5 dan jumlah transaksi 500.000. Berapakah nilai uang? Kemudian jika uang naik 2 kali, yang lain tetap, berapa nilai uang? Untuk bisa menjawab ini, yang pertama adalah nilai uang, di mana M-nya adalah 200 juta, kemudian V-nya 0,5, kemudian T-nya adalah 500.000. Rumusnya adalah P sama dengan M kali V dibagi T. P itu sama dengan 200 juta dikali 0,5 dibagi 500.000. Hasilnya adalah 100 juta dibagi 500.000 sama dengan 200. Kemudian yang B-nya, nilai uang jika uang naik 2 kali lipat, maka M itu sama dengan 2 kali 200 juta sama dengan 400 juta, di mana V-nya 0,5 dan T-nya 500.000. P-nya itu adalah sama dengan M dikali V dibagi T, jadi sama dengan 400.000 dikali 0,5 dibagi 500.000, hasilnya adalah 400.000. Kemudian soal yang kedua, pada tahun 2014 jumlah uang yang beredar di negara Indonesia adalah sekitar 50 miliar. Kecepatan peredaran uang pada tahun tersebut adalah 4 kali dan barang yang dijual sebanyak 10 juta unit. Pada tahun 2015 dengan jumlah uang beredar dan barang yang dijual sama, kecepatannya bertambah 6 kali. Berapa tingkat harga pada 2014 dan 2015? Jawabnya adalah tahun 2014, berarti rumusnya adalah M kali V sama dengan P kali T, atau 50 miliar dikali P sama dengan P dikali 10 juta. Jadi sama dengan 200 miliar sama dengan 10 juta
P, di mana P sama dengan 200 miliar dibagi 10 juta. P adalah hasilnya seperti ini. Kemudian tahun 2015 yaitu 50 miliar dikali 10 sama dengan P dikali 10 juta, berarti 50 menjadi 500 miliar sama dengan 10 juta P, di mana P nya sama dengan 500 miliar dibagi 10 juta. P sama dengan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian teori Keynes. Teori ini menyatakan bahwa penawaran uang ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral, sedangkan permintaan uang ditentukan oleh 3 orang yang memiliki uang, yaitu transaksi, motif berjaga-jaga, dan juga motif spekulasi. Kemudian teori penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Mata uang yang beredar adalah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, terdiri atas uang kertas dan uang logam atau uang kartal. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang ada dalam perekonomian, atau mata uang peredaran ditambah dengan uang giral pada bank-bank umum. Nah, teori penawaran uang tanpa bank maksudnya adalah merupakan gambaran dari sistem standar emas. Artinya, ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran di masyarakat atau uang yang ditawarkan naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas masyarakat, di mana uang yang beredar ditentukan oleh proses pasar dan pemerintah, bank sentral atau perbankan tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap besarnya uang yang beredar di masyarakat. Standar uang yang digunakan ada 2 macam, yaitu standar kertas dan standar logam. Standar kertas merupakan sistem keuangan yang memakai uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak terbatas, tetapi tidak bisa ditukarkan dengan emas dan perak pada bank sirkulasi. Kemudian yang kedua adalah standar logam atau metalisme. Standar logam dapat dibedakan menjadi 2, yaitu standar monometalisme dan standar bimetalisme. Karena pengertian dari standar metalisme yaitu jika suatu negara menggunakan satu buah logam mulia sebagai standar uangnya, seperti memakai emas atau perak sebagai standar uangnya. Kemudian yang kedua, standar bimetalisme, 2 logam. Standar ini dapat terbagi menjadi 3, yaitu standar pincang, yaitu standar uang yang memakai emas sebagai alat pembayarannya. Kemudian standar paralel, yaitu standar uang yang memakai 2 logam mulia, emas dan perak secara bersamaan yang berlaku menurut pasar. Kemudian yang ketiga adalah standar kembar, yaitu standar uang yang memakai 2 logam mulia, emas dan perak secara bersamaan sebagai standar uangnya. Kemudian teori penawaran uang modern. Sumber dari terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter atau bank sentral sebagai produsen uang primer atau uang inti. Sementara lembaga keuangan atau perbankan berperan sebagai uang sekunder bagi masyarakat. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Motif seseorang memegang uang karena didorong oleh 3 motif berikut. Yang pertama adalah motif transaksi. Penggunaan uang untuk transaksi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti pembelian bahan pokok dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Merupakan pemenuhan kebutuhan darurat yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya seperti biaya pengobatan karena kecelakaan. Kemudian yang ketiga adalah motif spekulasi. Memperoleh keuntungan secara cepat karena mengetahui peluang ekonomi yang menguntungkan di masa depan seperti pembelian saham. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang, di antaranya adalah tingkat inflasi atau deflasi. Pada kondisi inflasi, bank sentral akan cenderung mengurangi penawaran uang dengan tujuan agar inflasi tidak semakin memburuk. Ketika deflasi pun akan menurun harga secara terus-menerus, melemahkan gairah berusaha dan investasi. Kemudian tingkat bunga, faktor utama menentukan jumlah uang beredar. Ketika tingkat bunga tinggi, permintaan uang kas akan turun. Karena masyarakat menganggap jika uang disimpan akan lebih menguntungkan, akibatnya permintaan akan barang dan jasa menurun dan perekonomian menjadi lesu. Kemudian tingkat produksi atau tingkat pendapatan nasional. Pada tingkat produksi atau pendapatan nasional yang rendah, pemerintah akan memperbanyak uang yang beredar dengan tujuan meningkatkan tingkat agregat sehingga dunia usaha dapat meningkat
kegiatan produksi. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.